Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Wrestling Update untuk edisi 19 Juli 2021, yang dimana tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ada beberapa headline yang akan gue bawakan tentunya. Yang pertama ini adalah headline mengenai hasil rating daripada show SmackDown di tanggal 16 Juli kemarin. Lalu yang kedua ini ada bocoran ya mengenai rencana daripada WWE untuk mempersiapkan event terbesar mereka di musim panas kali ini, yaitu SummerSlam. Dan terakhir adalah hasil daripada show Impact Wrestling Slammiversary. So tanpa panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yaitu mengenai rating daripada show SmackDown di tanggal 16 Juli kemarin, atau bertepatan menjadi show SmackDown untuk pertama kali yang dihadiri oleh penonton secara langsung dalam kapasitas penuh dalam 16 bulan terakhir. Yang dimana untuk show SmackDown kemarin ini pun mendapatkan jumlah penonton sebanyak 2.185.000 penonton, yang atau angka tersebut tuh mengalami peningkatan ya sekitar 16,2% dibandingkan episode sebelumnya. Dan ini pun menjadi angka tertinggi ya sejak SmackDown bulan Januari kemarin. Dan untuk segi ratingnya pun SmackDown ini pun berhasil mendapatkan rating sebesar 0,6 atau meningkat sebanyak 33,3% untuk demografis usia 18 hingga 49 tahun. Dan bisa dibilang ini merupakan rating tertinggi untuk SmackDown ya sejak bulan November tahun 2020, yang dimana di bulan tersebut SmackDown itu bisa mendapatkan rating tertingginya ya dalam sejarah stasiun televisi Fox ya sebesar 0,65 begitu guys. Dan untuk dari segi tahun ke tahun ya, untuk episode SmackDown kali ini pun menambah jumlah penontonnya ya sebanyak 15,4%, dan untuk segi ratingnya itu meningkat sebanyak 33,3% begitu guys. Berita selanjutnya ini ada announcement ya mengenai match card di SmackDown minggu depan, yang dimana di SmackDown selanjutnya ini pun kita akan melihat lagi ya adanya rematch untuk pertandingan SmackDown Women's Championship title match ya antara Bianca Belair dengan Carmella. Setelah Carmella ini pun dia sempat memposting sebuah video yang dimana dia mengkomplain atas persiapan dirinya menghadapi Bianca Belair sang juara bertahan. Dan atas postingan daripada Carmella ini pun ya Bianca Belair ini pun memberikan respon via interview yang disiarkan dalam acara show Talking Smack, yang dimana Bianca Belair pun memberi kesempatan lagi bagi Carmella ya untuk melakukan rematch di minggu depan. Dan kita lihat saja ya bagaimana rematch daripada Bianca Belair versus Carmella untuk gelar SmackDown Women's Championship ini gitu. Dan selain itu pun yang sudah dipastikan yang akan terjadi di SmackDown minggu depan ini adalah debut daripada Toni Storm. Dan kita pun berlanjut lagi yaitu ke headline yang kedua untuk di video kali ini, yaitu adalah spoiler ya. Ini bisa dibilang spoiler, jadi kalau misalnya kalian tidak ingin mendengar mengenai berita kali ini, bisa di skip saja, bisa kalian lanjutkan ke berita yang selanjutnya. Tetapi kalau kalian ingin mendengar, silahkan kalian dengarkan gitu ya. Dimana yang spoiler yang akan gue sampaikan ini adalah mengenai rencana daripada WWE dalam mempersiapkan event terbesar mereka ya untuk musim panas, yaitu SummerSlam. Yang seperti kalian ketahui ya, memang sejak hari Jumat kemarin ya untuk waktu Amerika Serikat atau hari Sabtu di waktu Indonesia, WWE ini pun sudah kembali on the road ya, yang dimulai dengan show perdana SmackDown yang dihadiri oleh penonton secara langsung, lalu dilanjutkan dengan pay-per-view Money in the Bank ya. Dan apabila video ini ditayangkan, maka Money in the Bank ini pun sudah diselenggarakan, dan itu pun menjadi pay-per-view pertama setelah WrestleMania yang dihadiri oleh penonton secara live. Dan berdasarkan berita yang disampaikan oleh PW Insider begitu, bahwa Becky Lynch ini pun dijadwalkan berada di Fort Worth ya, yang merupakan venue daripada Money in the Bank itu sendiri. Namun kita belum mengetahui sampai saat ini apakah Becky Lynch ini pun akan tampil di acara Money in the Bank itu sendiri, atau dia hanya ada persiapan saja ya untuk di show Raw ataupun SmackDown selanjutnya begitu guys.
Dan selain itu juga di beberapa video film wrestling update sebelumnya begitu ya, gua pun sudah pernah menyampaikan bahwa untuk SummerSlam kali ini pun WWE sudah mempersiapkan comeback daripada John Cena, yang dimana John Cena pun dipersiapkan untuk membuat terlibat storyline dengan Roman Reigns ya, yang dipersiapkan untuk menjadi salah satu main event di SummerSlam mendatang. Dan selain itu pun ya, ada berita juga yang disampaikan oleh Fightful Select bahwa selain John Cena dan juga Becky Lynch yang akan melakukan comeback, di mana ada Goldberg juga yang akan kembali melakukan penampilannya di WWE, di mana untuk Goldberg ini pun akan dipersiapkan untuk menjadi lawan bagi Bobby Lashley ya dalam perebutan gelar WWE Championship di event SummerSlam. Yang memang Goldberg itu sendiri pun memiliki kewajiban untuk memenuhi kontrak dengan WWE, di mana kewajiban itu sendiri dia pun harus melakukan 2 pertandingan ya dalam 1 tahun dengan WWE, di mana apabila memang pertandingan Goldberg versus Bobby Lashley memang terjadi gitu, maka ini akan menjadi pertandingan Goldberg kedua ya untuk di tahun 2021 kali ini gitu ya, karena untuk 1 pertandingan lainnya itu dia sudah lakukan pada saat dia menantang Drew McIntyre ya untuk gelar yang sama di event Royal Rumble kemarin. Dan untuk di event Money in the Bank ini pun ya, Bobby Lashley pun akan menghadapi Kofi Kingston begitu ya. Dan sepertinya ya Bobby Lashley difavoritkan untuk mempertahankan gelarnya di event tersebut begitu guys. Namun berita yang gua sampaikan ini pun tidak bersifat final, karena kita ketahui ya bahwa WWE ini pun sering melakukan pergantian di detik-detik terakhir. Dan jadi kita tunggu saja, dan apabila ada perubahan atau memang ada konfirmasi daripada berita yang gua sampaikan ini, gua pastinya akan memberikan update ya mengenai rencana daripada WWE untuk event terbesar mereka, yaitu SummerSlam ya untuk musim panas gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ke berita yang selanjutnya, yaitu adalah hasil daripada New Japan Pro Wrestling Strong ya, yang dimana untuk di New Japan Pro Wrestling Strong minggu ini pun mereka memulai daripada turnamen tag teamnya, yaitu Tag Team Turbulence, yang tentunya diikuti oleh 8 tim yang sebelumnya gua udah pernah announce di preliminary update sebelumnya. Dimana untuk di minggu ini New Japan Strong ini pun sudah mempertandingkan babak 8 besar atau first round daripada Tag Team Turbulence itu sendiri, dimana pertandingan pertama ini pun mempertemukan The Good Brothers ya, yang berhasil mengalahkan TJP dan juga Clark Connors. Lalu untuk pertandingan kedua ini ada pertandingan antara Yuji Nagata bersama Ren Narita yang berhasil mengalahkan tim daripada Fred Yehi bersama Wheeler Yuta. Lalu selanjutnya untuk pertandingan ketiga di malam tersebut itu ada pertandingan antara West Coast Wrecking Crew yang berhasil mengalahkan Kevin Knight dan juga Daddy Casey. Dan untuk pertandingan keempat atau pertandingan terakhir di episode tersebut, yaitu adalah pertandingan antara Violence Unlimited yang diwakili oleh Brody King dan juga Chris Dickinson menghadapi tim Filthy, yaitu JR Kratos dan juga Danny Limelight. Dan di pertandingan tersebut pun ya, Chris Dickinson pun berhasil membalaskan dendamnya ya kepada para mantan rekan dari Filthy dan berhasil lolos bersama Brody King ke babak selanjutnya. Dan untuk keberlanjutan daripada Tag Team Turbulence itu sendiri pun akan dilanjutkan di episode selanjutnya daripada New Japan Strong ya, di tanggal 23 Juli mendatang, di mana kelanjutan ini sendiri pun untuk di babak semifinal The Good Brothers ini pun akan menghadapi Yuji Nagata bersama Ren Narita, sedangkan The West Coast Wrecking Crew ya, atau kalian bisa kenal sebagai Jordan Nelson bersama Royce Isaac ini pun akan menghadapi Violence Unlimited, yaitu Brody King bersama Chris Dickinson. Dan selain partai semifinal daripada Tag Team Turbulence, untuk New Japan Strong tanggal 23 Juli mendatang pun akan mempertandingkan untuk pertandingan memperebutkan gelar New Japan Pro Wrestling Strong Openweight Championship, yang dimana juara bertahan Tom Lawler ini akan mempertahankan gelarnya menghadapi Satoshi Kojima. Sedangkan untuk final daripada Tag Team Turbulence itu sendiri pun akan digelar dari show New Japan Pro Wrestling Strong edisi 30 Juli mendatang gitu guys. Oke, kita lanjutkan, ada berita dari AEW,
yang dimana untuk berita dari AEW ini lebih tepatnya itu adalah mengenai penjualan tiket dari show AEW pertama di kota New York, yaitu AEW Grand Slam, yang dimana untuk AEW Grand Slam itu sendiri pun akan menjadi show pertama dari AEW yang akan digelar dalam sebuah stadium, yang dimana untuk venue-nya itu sendiri adalah di Arthur Ashe Stadium yang bertepatan di daerah Queens, New York ya. Yang apabila kalian ketahui ya bahwa Arthur Ashe Stadium ini pun merupakan salah satu venue yang biasanya menggelar daripada menjadi tuan rumah untuk US Open ya, yang merupakan salah satu turnamen terbesar untuk cabang olahraga tenis ya di dunia. Dan seperti yang dikabarkan oleh Dave Meltzer dari Wrestling Observer, bahwa untuk event AEW Grand Slam mendatang, AEW ini berhasil menjual tiket sebanyak 15.000 tiket, yang bisa dibilang itu pun hampir sold out ya, karena kapasitas original daripada stadium itu sendiri pun sebanyak 17.000 begitu guys. Dan dengan penjualan tersebut itu sendiri pun ya, Dave Meltzer pun menyatakan bahwa ini akan menjadi jumlah penonton terbesar sepanjang sejarah AEW dan menjadi jumlah penonton terbesar ya di luar daripada WWE untuk sejarah daripada industri pro wrestling di Amerika Serikat sejak tahun 99 begitu guys. Dan untuk event AEW Grand Slam itu sendiri pun direncanakan akan digelar di tanggal 22 September mendatang begitu ya guys ya. Dan selain itu pun ya, AEW pun sedang mempersiapkan pay-per-view selanjutnya, yaitu ada All Out ya. Dan mereka pun sedang mencoba untuk reschedule ya, atau menjadwal untuk daripada salah satu event mereka yang akan awalnya dilaksanakan di New Jersey ya, atau di Newark, New Jersey, yang pada awalnya venue tersebut yang akan menjadi venue daripada Blood and Guts edisi perdana yang harusnya mempertemukan The Elite dan juga The Inner Circle gitu guys. Yang dimana memang event itu sendiri pun sudah menjual sebanyak 10.000 tiket begitu guys. Oke, kita lanjutkan ke berita terakhir untuk di video kali ini, yaitu hasil daripada event terbesar Impact dalam setahun, yaitu Slammiversary, yang dimana untuk Slammiversary tahun ini pun memiliki main event, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan Impact World Championship antara Sami Callihan yang menantang Kenny Omega dalam non-DQ match. Dan untuk show ini sendiri pun dibuka dengan tag team match untuk memperebutkan gelar Knockout Tag Team Championship, di mana DK yang diwakili oleh Ross Perry dan juga Havoc ini menantang juara bertahan yaitu Fire and Flava. Dan di pertandingan tersebut pun DK ini pun berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi juara baru untuk gelar Knockout Tag Team Championship. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan untuk memperebutkan X Division Championship yang digelar dalam pertandingan Ultimate X match ya, yang dimana juara bertahan yaitu Josh Alexander ini pun harus menghadapi 5 penantang sekaligus, yaitu ada Pete Williams, Rohit Raju, Trey Miguel, Chris Bay dan juga Austin. Walaupun memang mendapatkan penantang 5 secara sekaligus gitu ya, Josh Alexander pun berhasil keluar sebagai pemenang ya, setelah dia pun berhasil memanjat tali daripada Ultimate X match itu sendiri, dan dia pun berhasil menggapai daripada title belt tersebut, sehingga dia pun berhasil mempertahankan gelarnya itu dan memenangkan pertandingan daripada Ultimate X match itu sendiri gitu guys. Dan selanjutnya ini ada Mixed Tag Team match ya, yang dimana Brian Myers bersama Daniel Dashwood ini pun menghadapi Matt Cardona bersama seorang mysterious partner. Dan ternyata dalam pertandingan tersebut yang menjadi mysterious partner daripada Matt Cardona itu sendiri adalah mendiang istri daripada Matt Cardona, yaitu Chelsea Green, yang baru saja kalau nggak salah ya 2 bulan terakhir ini pun Chelsea Green ini pun baru dilepas oleh WWE gitu ya, yang menjadi salah satu bagian gelombang pemecatan dari main roster WWE kemarin gitu ya guys ya, di awal bulan Juli kemarin.
Dan di pertandingan tersebut pun ya, Matt Cardona dan juga Chelsea Green ini pun berhasil keluar sebagai pemenang, dan ini pun menjadi comeback yang manis ya bagi Chelsea Green setelah dia meninggalkan Impact Wrestling itu di tahun 2018 kemarin gitu guys. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan antara W Morrissey atau yang sebelumnya dikenal sebagai Backcast menghadapi Eddie Edwards. Dan di pertandingan ini pun ya, W Morrissey ini pun kembali bisa melanjutkan dominasinya ya sejak dia melakukan debutnya di Impact Wrestling dengan berhasil mengalahkan Eddie Edwards di pertandingan tersebut. Dan selanjutnya ini ada pertandingan tambahan atau kejutan ya yang disampaikan oleh Scott D'Amore. Setelah sebelumnya Matt Van Fulton dan juga Sherry ini pun melakukan protes ya di tengah arena pertandingan atas interupsi daripada atas pelarangan daripada Scott D'Amore ya dalam mereka keterlibatannya di Ultimate X match sebelumnya. Dan atas protes daripada Matt Van Fulton dan juga Sherry yang dilayangkan ke Scott D'Amore, maka Scott D'Amore pun memberikan kejutan kepada mereka, yaitu di mana mereka pun harus menghadapi Finjuice, yaitu Juice Robinson dan juga David Finlay dari New Japan Pro Wrestling. Yang dimana di pertandingan tersebut pun kita sudah melihat ya bahwa Matt Van Fulton dan juga Sherry ini pun sudah terbakar oleh emosi sehingga mereka ini pun tidak bisa fokus dalam menjalankan pertandingan tersebut. Yang hal tersebut pun membuat Finjuice itu pun bisa memanfaatkan hal tersebut dan membuat hal tersebut pun menjadi keuntungan ya bagi tim mereka itu sendiri dan berhasil keluar sebagai pemenang daripada pertandingan tag team tersebut begitu. Dan pertandingan selanjutnya ini pun ada pertandingan Chris Sabin menghadapi Moose, yang dimana di pertandingan tersebut pun ya Chris Sabin ini pun berhasil keluar sebagai pemenang dari pertandingan tersebut gitu guys. Dan selanjutnya ini ada pertandingan Fatal 4 Tag Team Match ya untuk memperebutkan gelar Impact Tag Team Championship, di mana di pertandingan tersebut ya Violent by Design ini yang diwakili oleh Joe Daring dan juga Ryan ini pun harus mempertahankan gelarnya menghadapi 3 penantang secara sekaligus, yaitu ada The Good Brothers, Carl Anderson dan juga Duke Gallows. Lalu selanjutnya ini ada Rich Swann bersama Willie Mack, dan yang terakhir ini ada Falaba bersama No Way, yang dimana untuk No Way itu sendiri pun sebelumnya dikenal sebagai No Way Jose di WWE, dan untuk No Way itu sendiri pun menjadi pengganti daripada rekan Falaba sebelumnya yaitu TJP. Dan di pertandingan tersebut pun ya kita bisa melihat bahwa The Good Brothers ini pun kembali bisa merebut untuk bisa kembali memenangkan title Impact Tag Team Championship untuk kali keduanya ya, setelah sebelumnya mereka sempat kehilangan title tersebut setelah kalah dari Finjuice begitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan untuk perebutan gelar Knockout Championship, di mana Deonna Purrazzo ini pun harus menghadapi lawan misterius, yang dimana lawan misterius ini pun ternyata adalah Thunder Rosa yang merupakan mantan juara daripada NWA Women Champion gitu. Dan Thunder Rosa pun sendiri pun secara track record ini dia pun pernah berkali-kali tampil di AEW Dynamite ya selain di NWA, dan salah satu pertandingan memorablenya itu adalah pertandingan non-DQ match ya menghadapi Dr. Britt Baker di event AEW Dynamite St. Patrick's Day Slam begitu guys. Dan di pertandingan tersebut pun ya dimana kita pun bisa melihat lagi ya bahwa Deonna Purrazzo ini pun tidak terkalahkan untuk di divisi wanita Impact Wrestling, walaupun Impact Wrestling pun sudah mengundang lawannya di luar dari lingkungan Impact Wrestling itu sendiri pun, Deonna Purrazzo pun masih bisa berhasil menunjukkan superioritasnya dan berhasil mempertahankan gelarnya sebagai Knockout Champion. Namun kejutan di pertandingan tersebut pun tidak berakhir begitu saja ya, karena kita bisa melihat ya pasca kemenangan daripada Deonna Purrazzo, kita pun bisa melihat comeback daripada salah satu bintang Impact Wrestling yaitu Mickie James, yang juga merupakan mantan daripada bintang WWE, yang dia pada comeback ini pun dia pun memasuki arena pertandingan. Namun pada saat yang bersamaan pun ya Deonna Purrazzo pun langsung meninggalkan arena pertandingan. Dan ini pun menjadi tanda ya bahwa penantang selanjutnya untuk gelar Knockout Champion yang dipegang oleh Deonna Purrazzo adalah Mickie James guys. Dan kita pun berlanjut ke main event daripada Slammiversary malam tersebut, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Impact World Championship, yang dimana penantangnya itu adalah Sami Callihan menghadapi juara bertahan Kenny Omega dalam non-DQ match. Ya,
bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang salah satu pertandingan terbaik daripada Impact Wrestling ya sepanjang tahun 2021. Karena di pertandingan ini pun kita bisa melihat ya sejak awal pertandingan ini pun dimulai begitu ya. Baik Sami Callihan dan juga Kenny Omega ini pun langsung go extreme ya, di mana mereka ini pun memanfaatkan semua peralatan atau semua senjata yang tersedia di arena pertandingan tersebut. Bahkan Sami Callihan ini pun membawa senjata sendiri, yaitu ada garpu dan juga ada pemotong untuk pizza gitu guys. Dan dimana di awal-awal pertandingan pun ya, salah satunya Sami Callihan ini pun berhasil memanfaatkan potongan dari pizza ini untuk melukai daripada bagian kepala daripada si Kenny Omega. Walaupun begitu, di pertandingan ini pun gua rasa tempo dari pertandingan ini pun cukup pelan ya. Dan bagi para penonton yang memang menyukai pertandingan yang dengan tempo tinggi, ini bisa dibilang agak sedikit membosankan ya. Walaupun memang di pertandingan ini pun kita pun banyak OMG momennya ya, atau momen-momen yang menyenangkan. Di antara lain di mana Sami Callihan ini pun melakukan tombstone kepada Kenny Omega di atas meja. Lalu selanjutnya juga Kenny Omega pun melakukan V-trigger, yang dimana pada saat V-trigger ini pun di salah satu lutut Kenny Omega yang digunakan untuk V-trigger ini pun sudah tertempel daripada paku payung. Dan pada akhir pertandingan tersebut begitu ya, Kenny Omega pun berhasil mengakhiri pertandingan tersebut setelah dia pun berhasil mengeksekusi finishing move-nya, yaitu One Wing Angel kepada Sami Callihan, yang dimana dalam gerakan tersebut pun Kenny Omega membantingkan Sami Callihan ke tumpukan atau tumpukan daripada paku payung yang berceceran di tengah ring. Namun ada lagi kejutan yang disuguhkan oleh Impact Wrestling pasca kemenangan daripada Kenny Omega atas Sami Callihan, yang dimana kejutan ini pun terjadi pada saat Kenny Omega bersama Don Callis dan juga juara baru untuk Impact Tag Team Champion yaitu The Good Brothers itu merayakan kemenangan daripada Kenny Omega. Namun secara tiba-tiba lampu arena itu mati secara seketika, dan pada saat lampu arena itu pun menyala kembali, kita melihat yaitu pemimpin dari The Bullet Club, Neverweight Open Champion yaitu Jay White ini pun muncul di tengah arena pertandingan, dan dia pun memasuki arena pertandingan begitu ya. Dan kita pun bisa melihat ya bahwa baik Jay White dan juga The Elite ini pun sempat bertatap-tatapan, dan beberapa saat kemudian pun ya The Good Brothers ini pun sempat mencoba menyodorkan untuk melakukan too sweet kepada Jay White. Namun pada saat sebelum Jay White ini pun melakukan respon ya dengan intensi yang diberikan oleh The Good Brothers, show pun langsung berakhir ya, karena kita melihat ada seseorang yang menyerang daripada si Jay White, yang ternyata berdasarkan laporan yang gua terima ya, ada berita yang dilaporkan bahwa ternyata orang yang menyerang daripada Sami Callihan menyerang Jay White itu sendiri adalah Vince ya, Juice Robinson dan juga David Finlay. Dan karena kita ketahui ya bahwa David Finlay itu sendiri pun akan menantang Jay White untuk gelar Neverweight Open Championship di event New Japan Pro Wrestling Resurgence mendatang yang akan digelar di kota Los Angeles gitu guys. Dan itu pun menutup show daripada Slammiversary untuk tahun 2021 kali ini, dan sekaligus ini pun mengakhiri berita yang gua sampaikan di video Valiant Wrestling Update kali ini gitu guys. Dan apabila kalian menyukai video kali ini pun silahkan klik tombol like begitu ya. Dan gua ingin mendengarkan ya pendapat kalian di kolom komentar begitu ya. Kira-kira apa sebenarnya intensi daripada Jay White? Apakah memang dia akan rekonsiliasi dengan The Elite gitu ya, terutama dengan Kenny Omega, atau Jay White akan menjadi penantang selanjutnya ya bagi Kenny Omega untuk gelar Impact World Championship-nya gitu guys. Dan sekali lagi ya, gua ingin mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Apabila memang kalian menyukai mengenai perkembangan dunia pro wrestling dan juga industrinya itu sendiri ya, baik itu WWE, All Out Wrestling, Impact Wrestling, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak yang lainnya gitu guys. Dan akhir kata gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye.